Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan seorang muslim adalah kefahaman mereka terhadap agama dia. Rasulullah SAW bersabda, "Mayuritillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama dia. Dan sebesar-besar pemahaman atau pemahaman yang paling pokok yang harus dimiliki seorang muslim adalah pemahaman yang berkaitan tentang kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kehadiran dia dalam kehidupan ini? Pertanyaan yang tidak setiap orang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mampu menjawabnya dan memahami tentang penciptaan atau tujuan penciptaan mereka. Sehingga berbahagialah seorang muslim yang difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan perkara yang sangat mendasar ini. Kenapa dia hadir di dunia? Siapa yang menghadirkan dia? Dan untuk apa dia dihadirkan di dunia sekarang ini? Sebuah pertanyaan yang mengusik miliaran manusia, akan tapi tidak setiap orang dia sanggup untuk memiliki jawaban yang menenteramkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran kita di dunia untuk dua perkara yang sangat penting. Perkara pertama, ini kewajiban kita untuk mengenal Rabb, mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala dengan bentangan alam yang Allah tunjukkan kepada kita sekalian. Adapun yang kedua adalah tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah SWT. Poin yang pertama ditunjukkan dalam ayat Allah SWT. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Allah lah yang telah menciptakan 7 langit. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ini bumi semisal penciptaan langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala pula yang telah meletakkan pada tiap-tiap ciptaannya amrullah, aturan-aturan Allah yang kemudian manusia mengenal dengan istilah hukum alam. Ketika Allah telah menunjukkan pada kita, itulah ciptaan Allah langit, itulah ciptaan Allah bumi, itulah aturan-aturan Allah yang Allah letakkan dalam setiap ciptaan Allah SWT. Apa yang Allah inginkan dari kita? Allah katakan, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatunya. Dan agar Anda mengetahui bahwasanya ilmu Allah meliputi segala-galanya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, cobalah perhatikan dari ayat tersebut. Ketika Allah menerangkan tentang segala hal yang berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan di akhir ayatnya agar kita mengetahui, agar kita berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang siapa yang mengadakan itu semuanya.
berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar Anda tahu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ayat yang semisal dengan ini sangat banyak dalam kitabullah Al-Quran. Seperti diantaranya wa'lamu anallaha bima anallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir. Dan agar kalian mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap semua amalan yang Anda lakukan. Wa'lamu anallaha ghaniyun hamid. Agar Anda mengetahui dan ketahuilah Anda bahwasanya Allah SWT zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kalimat wa'lamu fa'lam annahu la ilaha illallah, ini semuanya adalah merupakan kalimat-kalimat yang menuntut kita agar kita mengetahui man huwallah, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Allah dan siapa itu Allah merupakan semulia-mulia ilmu, merupakan seutama-utama ilmu. Dan inilah yang Allah katakan diantaranya dalam, atau ini yang dikatakan Nabi, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sehingga kefahaman agama yang paling utama, yang paling mendasar sebelum kita memahami yang lain-lain adalah mengetahui tentang siapa pencipta kita, siapa mengadakan seluruh alam jagat raya ini, bagaimana sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla miliki, sehingga kita mengenal siapa itu Allah Azza wa Jalla. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mengetahui tentang untuk apa kita diciptakan Allah. Setelah Allah menunjukkan pula seluruh ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka sekarang pertanyaan sangat mendasar sekali, untuk apa kita sendiri diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam ayat yang telah sangat masyhur, insyaallah telah kita kenal semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna liya'buduni ay liyuwahiduni, agar manusia dan jin mereka semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbeda antara orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan orang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mereka beribadah kepada Allah, belum tentu mereka telah mentauhidkan Allah SWT. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana seorang hamba mereka beribadah kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan dari mereka ini rezeki, tidak pula Allah membutuhkan dari mereka sajian makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah SWT zat yang maha memberikan rezeki, lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dual ini sangat mendasar untuk kita ketahui. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan siapa yang menciptakan semua alam jagat raya, dan Allah telah tunjukkan dan apa tujuan Allah ketika menunjukkan semua ciptaannya kepada kita. Ini ilmu yang berkaitan dengan siapa itu Allah Azza wa Jalla, dan Allah itulah yang Allah inginkan setelah kita mengetahui ragam ciptaan Allah yang sangat banyak dan aturan-aturan yang ada dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama adalah mengenalnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua tadi berkaitan dengan amal.
Lalu apa yang harus hamba lakukan? Setelah dia mengenal di balik semua ciptaan yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwasanya yang dituntut dari hamba adalah dia mentauhidkan Allah dalam ibadah mereka. Atau hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah yang dia hanya tujukan kepada Allah dan tidak dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan penting setelah kita mengerti yang demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu boleh jadi akan terbersit dalam diri seorang atau dalam diri kita. Kenapa Allah menginginkan kita beribadah kepada Allah SWT? Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita semuanya? Maka pertanyaan-pertanyaan ini sering mengusik dalam diri seseorang. Karena syaitan akan sering memberikan bisikan-bisikan yang akan mengantarkan manusia berpikir buruk. Maka sungguhnya apabila kita mau sedikit memperhatikan apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya insyaallah kita akan mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menginginkan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jawabannya apakah Allah membutuhkan kita? Jawabannya adalah sama sekali Allah tidak membutuhkan para hambanya. Sama sekali Allah SWT tidak membutuhkan para hambanya. Di antara yang telah yang Allah kenalkan pada kita ketika kita tadi tertuntut mengenal Allah SWT, wa'lamu anallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah sungguhnya Allah SWT zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah dengan kekayaannya, Allah bukanlah zat yang fakir. Allah zat yang maha kaya, sehingga Allah tidak membutuhkan kita semuanya. Apapun dari kita, tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah SWT. Sama sekali Allah tidak membutuhkan para makhluknya. Sehingga di ayat yang lainnya Allah katakan, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak membutuhkan kepada para hambanya, kepada para makhluknya. Karena Allah telah mencukupi dirinya sendiri. Dan bahkan para makhluk yang mereka fuqara ilallah, bahkan semua para makhluk yang mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lainnya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, Anda semua yang fakir, ada semua yang sangat membutuhkan, mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan bimbingan para kita dalam doa di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kulli wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, waidat yang menegakkan segala urusan, waidat yang hidup, yang menegakkan segala urusan. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah kami beristighasah. Kami meminta agar diudari segala kesulitan yang menimpa kami. Wala taqilni ila nafsi tarfata'in, kata Nabi. Aslih li sya'ni kulli wala taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku. Kita punya banyak urusan. Kita punya urusan dengan diri kita. Kita punya urusan dengan keluarga kita. Kita punya urusan dengan masyarakat kita. Kita punya urusan dengan penguasa kita. Urusan kita sangat banyak. Aslih li sya'ni kulli. Ya Rabb, perbaikilah segala urusanku. Lalu perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada kita pada kalimat berikutnya, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Rabb, janganlah engkau serahkan
dalam memperbaiki semua keadaanku kepada diriku sendiri tarfata'ain, walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata. Alangkah dalam doa Rasulullah SAW yang sangat mulia ini, beliau bagaimana mengajarkan kepada kita agar kita selalu merasa bergantung kepada Allah SWT. Karena kita adalah hakikatnya para fuqara ilallah, orang-orang yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, orang-orang yang mereka nampak menyombongkan diri, tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antaranya mereka sedang terhinggapi perasaan merasa cukup dan merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar mereka sangat durhaka, melampaui batas. Kenapa mereka melampaui batas? Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Kenapa mereka durhaka kepada Allah? Kenapa mereka tidak merasa mau membutuhkan Allah sehingga dia tunduk, patuh, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Dia kaya, dia mencukupi dirinya, tidak membutuhkan yang lainnya, sampai dia merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tipuan syaitan kepada manusia. Maka Allah ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun dan kita semuanya al-fuqara ilallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Nabiullah Musa mengatakan pada kaumnya Bani Israel. Apa kata Nabiullah Musa pada Bani Israel? In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Seandainya kalian semuanya kafir, bahkan apabila semua manusia yang ada di muka bumi mereka kafir, fa innallaha ghaniyun hamid. Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan zat yang makaya. Allah tidak jadi bangkrut, tidak jadi miskin, tidak jadi sengsara, jatuh karena manusia kafir kepada Allah SWT. Allah lagi tetap dalam keadaan terpuji. Walaupun di antara manusia tidak ada menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak membutuhkan hambanya. Allah tidak membutuhkan para makhluknya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsinya yang menunjukkan betapa Allah tidak membutuhkan para hambanya. Allah adalah zat yang maha kaya dan bahkan hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an." Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin, dari yang paling awal sampai yang paling akhir, dan kita tidak mengerti berapa triliun, berapa jumlah manusia dan jin, dari semenjak awal diciptakan sampai akhir terjadinya kiamat, seandainya mereka berdiri di satu hati manusia, atau hati mereka seakan-akan di puncak ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga manusia dan jin sejagat dari awal sampai akhir mereka di puncak ketakwaan kepada Allah SWT, ma zada bidzalika mulki syai'an. Tidak akan menambah sedikit pun dengan ketakwaan mereka semua kerajaan Allah SWT. Sebaliknya, apabila manusia dan jin mereka berada di satu hati yang paling fajir, yang paling kafir, yang paling durhaka, ma naqasa bidzalika mulki syai'an, maka sungguh tidak akan berkurang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah, apakah Allah membutuhkan kita? Sama sekali Allah tidak membutuhkan kita, bahkan kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.